Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Sawaya dari kelas HKI 2C. Saya di sini akan mempresentasikan tentang pembahasan tentang sarana ilmu pengetahuan. Yang mana yang akan saya bahas adalah yang pertama, matematika sebagai sarana ilmu pengetahuan, yang kedua, logika sebagai sarana ilmu pengetahuan, dan yang terakhir, statistika sebagai sarana ilmu pengetahuan. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah matematika sebagai sarana ilmu pengetahuan. Matematika adalah bahasa yang melambangkan serangkaian makna dari pernyataan yang ingin kita sampaikan. Lambang-lambang matematika bersifat artifisial, yang baru mempunyai arti setelah sebuah makna diberikan padanya. Bahasa verbal seperti kita lihat sebelumnya mempunyai beberapa kekurangan yang sangat mengganggu. Untuk mengatasi kekurangan yang terdapat pada bahasa, maka kita berpaling kepada matematika. Dalam abad ke-20 ini, seluruh kehidupan manusia sudah mempergunakan matematika. Baik matematika ini sangat sederhana, hanya menghitung 1, 2, 3, maupun yang sampai sangat rumit, misalnya perhitungan antariska. Penalaran ilmiah menyenderahkan kita kepada proses logika deduktif dan logika induktif. Matematika mempunyai peran penting dalam berpikir deduktif, sedangkan statistika mempunyai peran penting dalam berpikir induktif. Kesimpulan yang didapat adalah dengan mengembangkan peran matematika sebagai alat berpikir ilmiah, mahasiswa mampu untuk mengembangkan pemikiran matematis sehingga mahasiswa mendapat pengetahuan yang bermakna dan mendalam. 1. Matematika sebagai bahasa. Dalam hal ini, kita katakan bahwa matematika adalah bahasa yang berusaha untuk menghilangkan sifat majemuk dan emosional dari bahasa verbal. Contoh, menghitung kecepatan jalan kaki seorang anak, kita lambangkan X. Jarak tempuh seorang anak kita lambangkan Y. Waktu berjalan kaki seorang anak kita lambangkan Z. Maka kita dapat melambangkan hubungan tersebut Z sama dengan Y dan X. Pernyataan Z sama dengan X dan Y kiranya jelas tidak mempunyai konotasi emosional dan hanya mengemukakan informasi mengenai hubungan antara X, Y, dan Z. Dalam hal ini, pernyataan matematika mempunyai sifat yang jelas, spesifik, dan informatif dengan tidak menimbulkan konotasi yang tidak bersifat emosional. Selain sebagai bahasa, matematika juga berfungsi sebagai alat berpikir ilmiah. Peranan matematika sebagai sarana berpikir ilmiah oleh Zuherman disebutkan diperoleh kemampuan dan kemampuan. Peranan matematika sebagai berpikir ilmiah. Yang pertama, menggunakan algoritma. Yang termasuk ke dalam kemampuan ini antara lain adalah operasi hitung, operasi himpunan, dan operasi lainnya. Yang kedua, melakukan manipulasi secara matematika. Yang termasuk ke dalam kemampuan antara lain adalah menggunakan sifat-sifat atau rumus-rumus atau prinsip-prinsip atau teorema-teorema dalam pernyataan matematika. Dan yang ketiga, mengorganisasikan data. Kemampuan ini antara lain meliputi mengorganisasikan data atau informasi. Keempat, memanfaatkan simbol, tabel, grafik, dan membuatnya. 5. Mengenal dan menemukan pola. Kemampuan ini meliputi mengenal pola susunan, bilangan, dan pola bangunan geometri. 6. Menarik kesimpulan. Kemampuan ini antara lain meliputi kemampuan menarik kesimpulan dari suatu hasil, hitungan, atau pembuktian suatu rumus. 7. Membuat kalimat atau model matematika. Kemampuan secara sederhana dari fenomena dalam kehidupan sehari-hari ke dalam matematika atau sebaliknya. 8. Membuat interpretasi bangun geometri. Kemampuan menyatukan bagian-bagian dari bangun geometri dasar maupun ruang dan memahami posisi dari bagian. 9. Memahami pengukuran satuannya. Dan yang terakhir, 10. Menggunakan alat hitung dan alat buntu lainnya dalam matematika, seperti tabel matematika, kalkulator, dan komputer. 2. Matematika sebagai sarana berpikir deduktif. Matematika merupakan ilmu deduktif, karena penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi tidak didasari atas pengalaman, melainkan didasarkan atas deduksi-deduksi atau penjabaran-penjabaran. Matematika lebih mementingkan bentuk logisnya. Pernyataan-pernyataan mempunyai sifat yang jelas. Pola berpikir deduktif banyak digunakan baik dalam bidang ilmiah maupun bidang lain yang merupakan proses pengembalian kesimpulan yang didasarkan kepada premis-premis yang kebenarannya telah ditentukan. Contoh,
Jika diketahui A termasuk dalam lingkungan B, sedangkan B tidak ada hubungan dengan C, maka tidak ada hubungan dengan C. 3. Matematika untuk ilmu alam dan ilmu sosial. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan, alam matematika memberikan kontribusi yang cukup besar. Kontribusi matematika dalam perkembangan ilmu alam lebih ditandai dengan penggunaan lambang-lambang bilangan untuk menghitungan dan pengukuran. Di samping hal ini seperti biasa metode lainnya. Adapun ilmu sosial dapat ditandai oleh kenyataan bahwa kebanyakan dari masalah yang dihadapi tidak mempunyai pengukuran yang mempergunakan bilangan, dan pengertian tentang ruang adalah sama sekali tidak relevan. Yang kedua yang akan saya bahas adalah logika sebagai sarana ilmu pengetahuan. Logika adalah sarana berpikir sistematis, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, berpikir logika adalah berpikir sesuai dengan aturan-aturan berpikir hukum-hukum pikiran beserta mekanisme dapat digunakan secara dalam mengontrol perjalanan pikiran yang sulit dan panjang itu. 1. Aturan cara berpikir yang benar. A. Mencintai kebenaran. B. Ketahuilah apa yang sedang Anda kerjakan. C. Ketahuilah apa yang Anda katakan. D. Buatlah distingsi dan pembagian yang semestinya. E. Cintailah definisi yang tepat. F. Ketahuilah mengapa Anda menyimpulkan begini atau begitu. G. Hindarilah kesalahan-kesalahan dengan segala usaha dan tenaga, serta sangguplah mengenali jenis, macam, dan nama kesalahan. Demikian juga kenalilah sebab-sebab kesejalan pemikiran. 2. Klasifikasi. Sebuah konsep klasifikasi seperti panas atau dingin hanyalah menempatkan objek tertentu dalam sebuah kelas. Pertimbangan yang berdasarkan klasifikasi tentu saja lebih baik daripada tak ada pertimbangan sama sekali. 3. Aturan definisi. Definisi secara etimologi adalah suatu usaha untuk memberi batasan terhadap sesuatu yang dikehendaki seorang untuk memindahkannya kepada orang lain. Sedangkan pengertian secara terminologi, sesuatu yang menguraikan makna lafaz kulli yang menjelaskan karakteristik khusus pada diri individu. Yang ketiga yang akan saya bahas adalah statistika sebagai sarana ilmu pengetahuan. 1. Pengertian statistik. Secara etimologi, kata statistik berasal dari kata status yang mempunyai persamaan arti dengan kata state, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan negara, yang mempunyai arti penting dan kegunaan yang besar bagi suatu negara. Ditinjau dari segi terminologi, istilah statistik terkandung berbagai macam. Salah satunya adalah istilah statistik kadang diberi pengertian sebagai daya statistik, yaitu kumpulan bahan keterangan berupa angka atau bilangan. 2. Sejarah perkembangan statistik. A. Abraham de Moivre mengembangkan teori galat atau kekeliruan atau teori error. B. Thomas Simpson menyimpulkan bahwa terdapat sesuatu distribusi yang berlanjut dari suatu variabel dalam satu frekuensi yang cukup banyak. C. Pierre Simon de Laplace mengembangkan konsep de Moivre dan Simpson ini lebih lanjut menemukan distribusi normal sebagai konsep mungkin paling umum dan paling banyak dipergunakan dalam analisis statistika di samping teori peluang. D. Distribusi lain yang tidak berupa kurva normal kemudian ditemukan Francis Galton dan Karl Pearson. E. Carl Friedrich Gauss mengembangkan teknik kuadrat terkecil, simpangan baku, dan galat buku untuk rata-rata. F. William Shirley Gosses yang terkenal dengan nama samaran student mengembangkan konsep tentang pengembalian contoh. 3. Hubungan antara sarana ilmiah, bahasa, matematika, logika, dan statistika. Bahasa merupakan alat komunikasi verbal yang dipakai dalam seluruh proses berpikir ilmiah, di mana bahasa merupakan alat berpikir dan alat komunikasi untuk menyampaikan jalan pikiran tersebut kepada orang lain.
Ditinjau dari pola berpikirnya, maka ilmu merupakan gabungan deduktif dan berpikir induktif. Matematika mempunyai peranan yang penting dalam berpikir deduktif, sedangkan statistika mempunyai peranan penting dalam berpikir induktif. Jadi, keempat sarana ilmiah ini saling berhubungan erat satu masalah lain. 4. Tujuan mengumpulkan data statistik. A. Tujuan kegiatan praktis. Dalam kegiatan praktis, hakikat alternatif yang sedang dipertimbangkan telah diketahui, paling tidak secara prinsip, di mana konsekuensi dalam memilih salah satu dari alternatif tersebut dapat dievaluasi berdasarkan serangkaian perkembangan yang akan terjadi. B. Tujuan kegiatan keilmuan. Kegiatan statistika dalam bidang keilmuan diterapkan pada pengembalian suatu keputusan yang konsekuensinya sama sekali belum diketahui. 5. Statistika dan cara berpikir induktif. Dalam penalaran induktif, meskipun premis-premisnya adalah benar dan prosedur penarikan kesimpulan adalah sah, maka kesimpulan itu belum tentu benar, tapi kesimpulan itu mempunyai peluang untuk benar. 6. Peranan statistika dalam tahap metode keilmuan. A. Observasi. B. Hipotesis. C. Ramalan. D. Pengujian kebenaran. 7. Penerapan statistika. Statistika diterapkan secara luas dalam hampir semua pengembalian keputusan dalam bidang manajemen. Statistika diterapkan dalam penelitian pasar, penelitian produksi, kebijaksanaan penanaman modal, kontrol kualitas, seleksi pegawai, kerangka percobaan, industri, ramalan ekonomi, auditing, dan masih banyak lagi. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Pada Allah saya minta ampun. Dan kepada Ibu Siti Fatimah MPD, terima kasih telah mengajarkan kami dan terima kasih telah membimbing kami selama 1 semester ini. Semoga ibu dan keluarga diberi kesehatan dan selalu dalam perlindungan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.